Kami dari kelompok membahas dari bab 4 mengenai ringkasan. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menyanyikan satu pujian Ku Bersyukur Selalu. Presentasi pertama akan dimulai dengan teman Elsie. Shalom, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari bab 4. Yang pertama yaitu konsep dasar pembinaan warga gereja. Organisasi. Organisasi terdiri dari arti penting organisasi gereja. Tanpa organisasi yang baik, sangat sulit mengatur, mengelola, dan memberdayakan organisasi atau lembaga yang dikenal secara sekuler. Gereja bergerak di bidang kerohanian sebagai lembaga yang dibutuhkan metode organisasi agar prinsip kerohanian dapat diarahkan secara teratur. Yang kedua, unsur pokok organisasi. Keanggotaan adalah hal yang sangat penting untuk mendorong program dalam organisasi gereja. Juga terkait kepemimpinan yang tertib dan teratur. Sebagai patokan yang mengarahkan dan menyimpulkan mengenai program dari organisasi gereja, secara struktur atau tatanan baku yang disepakati, sistem kerja menentukan program kerja yang bersangkutan dengan organisasi. Yang ketiga, eksistensi organisasi gereja. Pemerintah tertinggi adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja yang memberi pertumbuhan, pengembangan, dan melestarikan gereja. Garis besar beberapa model tentang gereja yaitu sistem papal atau hierarkis dipimpin oleh kepala gereja, sistem kairopapal dipimpin oleh raja negara sekaligus pemimpin gereja, sistem episkopal, gereja dipimpin oleh para imam, sistem kolegial, pemerintahan gereja dipimpin oleh majelis klasis dan majelis sinode, sistem kongregasional mengakui masing-masing gereja berdiri sendiri. Sistem presbiterial dipimpin oleh majelis gereja presbiter. Sistem paternalistik dipimpin oleh gereja pemimpin senior. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Melibatkan gereja dewasa tergantung dalam sistem yang dianut oleh suatu denominasi. Jadi, gereja telah menjadi agama negara. Pada saat pemerintahan Yunani telah diakui oleh pemerintahan Romawi dari Gereja Besar Katolik Roma. Dari tingkat pemimpin, yaitu Yesus, tingkat departemen yaitu penggembalaan, penyembahan, penginjilan, dan departemen penunjang. Tingkat seksi yaitu
seksi pelayanan anak, remaja, pemuda, dewasa, muda, wanita, bapak-bapak. Koordinator komunitas sel, ketua kring dan sebagainya, ada kedudukan sekretaris, dan bendahara adalah bagian dari struktur setingkat seksi. Kita akan masuk dalam bagian B, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan ikatan sasaran bersama. Sesuai ketetapan lembaga atau organisasi, kepemimpinan dari organisasi juga terkait dengan kepemimpinan rohani seperti kepemimpinan warga gereja dan hubungan sekuler serta tujuan-tujuan umum keteraturan sistem teokrasi. Pemerintahan Allah yang menjadi hakim, imam, nabi, dan raja adalah mereka yang dipilih Allah untuk menjalankan peribadatan sesuai hukum Taurat. Sesuai hukum Taurat, mereka yang diberi jabatan oleh Allah adalah bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Mereka yang diberi jabatan hakim, raja, nabi, dan tua-tua telah diberi kuasa dan dipimpin oleh Roh Allah serta kemampuan dapat menjalankan organisasi secara benar yang diatur Allah. Dalam perjanjian baru, kita bisa melihat karya Tuhan Yesus dalam bentuk organisasi yang dapat dilihat melalui pelayanannya. Pembentukan murid seperti Yudas dijadikan sebagai bendahara, Simon Petrus sebagai pemimpin dalam para murid, dan murid-murid di luar pun para rasul sebagai penanggung jawab dalam organisasi. Manajemen sebagai bimbingan rohani diungkit dari pertemuan-pertemuan kelompok dan pelayanan-pelayanan yang diadakan untuk saling menyatakan kasih, menjadi komunitas doa, menerapkan Injil, saling mengajar, dan saling menghibur. Kelompok rohani akan menjadi sebuah forum di mana anggota-anggotanya dapat belajar menyatakan iman dan karunia-karunia Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus berbagai cara dapat diatur untuk pembinaan warga gereja. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus melayangkan Injil dan bersandar kepada Roh Kudus seperti di rumah sembahyang ia memproklamirkan. Roh Tuhan ada padaku, terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Kudus menyatakan melalui Yesus dalam mengajar dan berkhotbah seperti terdapat pada Yohanes pasal 14 ayat 16-17 bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya yang akan diperlengkapi untuk memberitakan Injil oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang berikutnya kita akan masuk dalam bagian C, yaitu keutamaan pemimpin dalam pembinaan warga gereja. Pemimpin rohani sebagai orang yang pertama yang berada di puncak dari struktur yang ada. Pemimpin rohani sebagai orang tua bagi jemaat atau pelindung dalam hal doktrin dan dogma yang telah diatur dalam organisasi gereja. Pemimpin rohani sebagai imam yang juga mengarahkan jemaat kepada Tuhan. Pemimpin rohani juga sebagai pendoa syafaat yang mengawali persekutuan jemaat dengan Tuhan dan mencukupi kebutuhan jemaat. Pembinaan warga gereja yang diungkit dari peran pemimpin rohani sebagai guru yang harus mengajarkan nilai dan prinsip Alkitab. Sebagai gembala, memiliki kewajiban menjaga jemaat. Pengertian ini supaya warga gereja hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga tidak goyah oleh rupa-rupa angin pengajaran yang tidak positif. Pemimpin rohani sebagai gembala sidang adalah orang yang rela berkorban untuk membela komunitas yang ada di bawah komunitasnya seperti Tuhan Yesus memberi teladan dalam hidupnya pada saat ia mengorbankan nyawanya. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Pembinaan pemimpin rohani sebagai pelayan yang juga membutuhkan dorongan dari pelayan masyarakat. Pelayan sekerjanya makna melayani keistimewaan. Diperlihatkan Yesus seperti ia mengunjungi masyarakat biasa ataupun orang pembesar, juga memberi pengajaran dan cara berkhotbah pada orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan bahkan jemaatnya sendiri. Kata Yesus, barang siapa yang ingin besar di antaranya hendaklah ia menjadi pelayan. Pemimpin rohani memegang wibawa ilahi. Dr. Petrus Octavianus dalam tulisannya tentang kepemimpinan dan pertumbuhan gereja mengemukakan bahwa kepemimpinan yang berwibawa memiliki nilai-nilai yang bermanfaat dalam motivasi pelayanan untuk memperlihatkan kepada semua umat Kristen yang bertanggung jawab dalam pelayanan gereja dan pelayanan jemaat. Dan penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Okmar Mahmud. Poin berikutnya mengenai visi. Visi biasanya dikaitkan dengan misi. Kata visi memiliki arti penglihatan, daya lihat, atau impian. Sedangkan misi diartikan
diartikan sebagai tugas atau perutusan. Antonius Deni Firmanto dalam bukunya Pengelola dan Memperdaya Jemaat mengartikan visi sebagai yang dilihat, hal-hal yang akan dialami, dan adanya semua usaha yang berarti pelaksanaan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sedangkan misi dapat diuraikan sebagai memberdayakan jemaat. Hanya dengan misi yang jelas, jemaat dapat membuat kegiatan yang jelas sasarannya serta realistik. Arti penting kesadaran akan keberadaan gereja dijanjikan mengenai penyelamatan janji itu digenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang mempunyai jemaat dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja sendiri yang mendirikan gereja melalui para rasul dalam pemberitaan Injil dalam kelahirannya pada saat datang di dunia. Yesus menjadi figur dan model sebagai kepala gereja yang bertanggung jawab dan yang berkuasa. Dalam sistem perjanjian lama juga digambarkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sebagai Allah yang berkuasa yang disebut sebagai teokrasi yang memimpin bangsa. Dan perjanjian baru kita kenal bahwa Yesus sebagai kepala gereja. Poin berikutnya yaitu tentang pemetaan jemaat. Tujuan pemetaan jemaat bertujuan untuk memahami pembinaan warga gereja dari hal-hal yang dapat digali dari keberadaan jemaat. Hal yang penting dapat dihalaukan antara lain kadar iman jemaat atau moral etika terhadap lingkungan iman Kristen. Jemaat perlu diperdayai dengan semua firman, dengan semua ajaran-ajaran seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-murid pada saat Yesus memimpin murid-muridnya. Yesus juga memberi teladan kepada para murid bagaimana hidup yang berkualitas di dalam berjemaat. Tradisi dan norma serta sistem nilai tidaklah selalu berhubungan dengan tahyul atau okultisme dan sebagai hal-hal atau fenomena-fenomenal yang terjadi secara loyalitas adalah hal penting dari anggota gereja dalam penopang pendiri jemaat. Jadi segala keadaan yang terjadi, fenomena bahkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi manusia itu pun dalam sebuah segi gereja itu sebuah bukan menjadi pemicu pengaruhnya perkembangan etika, moral, dan kualitas iman Kristen orang percaya. Poin-poin berikutnya pokok-pokok pembahasan dalam pendidikan warga gereja. Gereja harus memiliki kurikulum, yaitu tradisi, ada pendidikan dan sebagainya. Berikut adalah beberapa pembahasan kurikulum secara teologis yang harus dimiliki dalam sebuah warga gereja. Yang pertama, keselamatan, pemahaman dasar iman Kristen. Orang Kristen harus bisa memahami bagaimana cara beriman yang pasti kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebagai kepala gereja atau pendiri gereja itu sendiri. Yang kedua, kedewasaan iman. Kedewasaan ini berbicara tentang berisikan doktrin kerohanian yang penting. Doktrin yang baik, yang sehat adalah doktrin yang diajarkan Yesus dan juga yang tercatat dalam Alkitab. Doktrin inilah yang membuat setiap orang Kristen, orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan itu akan mengerti benar-benar tentang ajaran yang sehat dari Alkitabiah. Yang ketiga, yaitu pemahaman tentang Roh Kudus, yaitu mengenai karya-karya Roh Kudus dan karya kerohanian yang penting. Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur yang menguatkan orang Kristen yang lemah, yang berdosa, bahkan yang dalam proses pelayanan. Yang berikutnya, yang keempat, kehidupan warga Kristen. Berbicara tentang sukses dalam bidang ekonomi, sosial, dan kerohanian. Warga Kristen, khususnya warga jemaat, perlu dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani sosial, ekonomi, dan budaya perlu diperlengkapi dengan cara pandang teologis atau cara pandang firman Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita orang percaya. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu kehidupan seksualitas. Yesus juga mengajarkan setiap dari cara hidup berjemaat yang utuh dalam bidang perkawinan atau dalam pernikahan, yaitu berbicara bagian-bagian dalam masalah seksualitas. Jadi sebagai seorang suami atau istri pun atau seorang jodoh pun harus melakukan hubungan seksual itu dengan tindakan yang efektif,
yang benar. Yang berikutnya yang keenam, hidup berjemaat, yaitu berbicara tentang warga gereja memberikan pemahaman sebagai tubuh Kristus dalam keteladanan. Wajib warga gereja hidup memberikan teladan hidup kepada orang-orang sekitar, yaitu khusus para pelayan-pelayan. Bagi jemaat perlu untuk memberikan motivasi yang benar dan teladan hidup dari perkataan tutur kata, cara berpikir dan berperilaku yang sebagainya. Berikutnya ekonomi yang sesuai dengan rencana Allah, yaitu mengelola usaha warga gereja. Rencana Allah adalah mengusaha warga gereja. Warga gereja adalah seluruh yang menganut dalam pelayanan ke gereja, yaitu pelayan altar, PK, resepsionis, sambung tamu, bahkan gembala sendiri, bahkan juga jemaat adalah warga gereja yang harus berjalan dalam rencana Allah. Yang berikutnya adalah pelayan Kristiani. Pelayan yaitu pelayan internal dan eksternal, pelayan di dalam dan di luar, harus secara menyeluruh sesuai dengan bidang masing-masing. Pelayanan harus disesuaikan, direlevansikan dengan kapasitas masing-masing agar pelayanan itu saling membutuhkan, seperti Yesus sebagai kepala gereja dan kita pun sebagai jemaat adalah anggota tubuh Kristus, saling memperlengkapi satu sama lain dari anggota tubuh Kristus, yaitu gereja itu. Yang berikutnya yang berbicara tentang misiologi, yaitu warga gereja harus bersaksi atau penginjilan. Misiologi yang berbicara tentang misi penginjilan. Misi penginjilan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya, yang mempercayakan diri kepada Allah, karena itu adalah misi dan itu adalah amanat Yesus Kristus ketika ia terangkat ke surga. Poin berikutnya G, strategi pengajaran. Yang pertama, pelayanan mimbar mingguan. Ini adalah strategi pelayanan mimbar dan strategi pengajaran dari pelayanan, yaitu dilakukan untuk mereka yang terpilih sebagai pelayan warga gereja. Harus wajib untuk bertanggung jawab dalam pelayanan. Yang kedua, membaktikan kategorial, membaktikan diri kepada setiap kelompok-kelompok tertentu dalam bidang masing-masing. Usia muda, ada usia anak, ada usia umum. Khusus mereka para pelayan harus mewajibkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Yang berikutnya yang ketiga, kebaktian kebangunan rohani sebagai harapan agar mereka yang datang menerima Injil, yaitu semua orang, agar mereka menerima Injil. Kebaktian kebangunan rohani sangat perlu, mungkin sekali-sekali dilakukan untuk agar Injil itu tetap disebarkan. Yang berikutnya yang keempat, pelayanan hari besar atau hari istimewa untuk pembinaan warga gereja seperti ibadah Natal, Paskah dan sebagainya. Juga yang kelima, kelas pengajaran reguler diikutkan anak-anak, anak dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, serta warga jemaat yang berusia lansia atau lanjut. Ini yang berbicara tentang pengajaran doktrin Alkitab, juga bagaimana metode hidup yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam, seminar untuk mengatasi kebingungan jemaat dalam mengatasi masalah yang berkembang, agar jemaat itu pahami semua keadaan yang terjadi dalam dunia ini dan masa-masa kini mengenai cara hidup yang tidak sesuai. Yang berikutnya yang kedelapan, pelatihan agar melengkapi kemampuan pemahaman warga gereja secara alkitabiah. Pelatihan terus dilakukan agar jemaat mengetahui dan jemaat memahami benar-benar tentang firman Tuhan. Yang ke-9, perjamuan kudus sebagai upacara penting agar jemaat mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus. Yang ke-10, kegerakan umat jemaat secara lain difokuskan kepada khotbah-khotbah yang bertema keluarga atau seminar dan yang lain sebagainya, agar jemaat yang berkeluarga, yang berekonomi, yang berusaha, berbisnis, bahkan jemaat yang mungkin jauh di luar kota, agar mereka itu bisa menyesuaikan diri, agar mereka mengerti bagaimana hidup dengan firman Tuhan itu di lingkungan mereka. Selanjutnya, H, pemberdayaan jemaat. Yang pertama, kekompakan dan keseimbangan anggota tubuh Kristus, yaitu kekompakan antara para pelayan juga jemaat dalam sebuah warga gereja harus seimbang, meskipun berbeda konsep, tetapi harus satu tujuan, adalah suatu jalan untuk menuju kepada visi. Yang kedua, keterlibatan jemaat dalam pelayanan. Jemaat setelah dibimbing, diberdayakan, harus berikan tugas kepada mereka atau sistem pendelegasian agar mereka juga bisa terlibat dalam pelayanan dan mengerti bagaimana menjadi seorang pelayan dan hamba Tuhan. Berikut poin
poin yang berikut adalah I, yaitu disiplin. Yang pertama, arti penting kedisiplinan berarti taat kepada norma-norma yang berdasar dari prinsip Alkitab yang diajarkan Yesus. Itu sangat penting untuk setiap orang percaya, orang Kristen. Yang berikutnya, disiplin rohani. Disiplin rohani sangat penting juga untuk mengungkit dari cara pandang yang sesuai dengan Alkitab. Yang berikut C, disiplin sebagai alat pembinaan, yaitu tindakan yang diharapkan, yang diterapkan juga sesuai dengan hukum kedisiplinan sehingga hidup pada jalan yang benar. Poin berikut J, penanganan krisis. Penanganan krisis yaitu krisis Marko. Krisis Marko yaitu berupa datangnya penganiayaan atau kerusakan yang melanda kota seperti masalah besar, fenomena mungkin yang lagi tren sekarang, mungkin corona atau yang lain sebagainya. Pemimpin rohani juga harus sangat dominan dengan pelayan Tuhan untuk berperan di situ, bagaimana untuk mengkoordinasikan jemaat. Jika keadaan, contoh kasus di sini keadaannya parah, jemaat harus dikhususkan dan jemaat harus dibimbing sesuai keadaan dan aturan pemerintah di kota setempat. Poin berikutnya, krisis keluarga Kristen, contoh kematian bapak rohani atau kepanasan dan yang lain sebagainya, atau jemaat harus ada seorang pelayan yang bertugas untuk menghibur, untuk bertanggung jawab bersama-sama sebagai warga gereja. Poin berikutnya yaitu krisis pribadi, pertolongan terutama pemimpin rohani. Masalah pribadi yaitu kita sebagai orang percaya juga membutuhkan seorang pemimpin agar kita juga kuat dalam segala keadaan. Poin yang berikutnya, yang keempat, arti penting konseling, yaitu konseling agar mengatasi krisis yang misalkan krisis pribadi agar masalah itu bisa terselesai dengan baik. Oke, terima kasih. Yang terakhir adalah gereja atau tubuh Kristus pada dasarnya adalah satu. Karena itu warga gereja harus dijauhkan dari pikiran persaingan antar satu gereja dengan gereja lainnya. Terima kasih, ini yang dapat kami presentasikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Terima kasih.